Ya, saya lanjutkan ya, tentang keunikan para guru rohani. Ya, tadi sampai kepada kisah rahasia yang diberitahukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa tentang tingkah lakunya. Berarti kesepakatan dari yang dilanggar oleh Nabi Musa. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kisah Imam Ghazali dari berbagai versi. Intinya sama. Intinya sama bahwa Imam Ghazali ini ya semirip polanya dengan kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Ya, seperti itu. Nah, yang versi pertama dari kisah Imam Ghazali ini yang paling populer adalah ketika Imam Ghazali mengimami salat maghrib di depan adiknya sendiri. Ya, diriwayatkan seperti itu ya. Nah, kemudian adiknya mufarokoh atau melepaskan diri dari jamaah. Selesai sholat, Imam Ghazali tahu ya kalau adiknya ini mufarokoh atau memisahkan diri dari jamaah. Ditanya sama Imam Ghazali ke adiknya, kenapa engkau uh, memisahkan diri dari jamaah maghrib kepadaku? Kata adiknya, aku melihat banyak darah di tubuh kakak. Gitu. Kaget Imam Ghazali karena di salat tadi Imam Ghazali sedang beliau ini sedang menulis kitab yang berjudul tentang haid, menstruasi. Jadi ke bawah dalam sholat, gitu. Jadi lihat oleh adanya itu kasyaf ya, itu darah. Gitu. Ya Imam Ghazali kaget. Oh berarti adekku ini ya kasyaf. Dan kemudian Imam Ghazali minta diajak ke gurunya untuk berguru. Nah, seperti itu. Ya kan itu termasuk unik. Itu belum ke gurunya ya. Nah, sampai ke gurunya ya ternyata hanya tukang sol sepatu apa. Yang bahkan sering ditemui oleh Imam Ghazali kan. Karena Imam Ghazali ini ya ulama besar saat itu. Ya, nggak nyangka gitu. Nah, seperti itu. Kemudian versi kedua yaitu Imam Ghazali ingin berguru tapi malah disuruh bersihin kandang kuda. Nah, namanya ulama besar itu kan pakai jubah ya, kayak saya gini kan. Ya, cuma nih jas gitu, tapi ini jubah kan, gamis lah gitu kan. Ketika disuruh bersihin kotoran kuda oleh mursidnya ini, calon mursidnya ya, Imam Ghazali akan ini tangannya apa ya dari gamisnya mau dilipat, jangan jangan dilipat kata mursidnya. Pakai itu untuk
membersihkan kotoran kuda. Ya, berhubung Imam Ghazali sudah berkeinginan kuat, ya dilaksanakan, gitu. Kemudian versi ketiga, nah yang belum lama saya sampaikan ya di video saya ya. Mursyidnya ini adalah tetangganya dan seorang pemintal pakaian ya. Nah, Imam Ghazali ada perlu ke gurunya datang, gurunya lagi kerja, jadi nggak dengar. Imam Ghazali sudah salam 3 kali, nah, karena kerja ya nggak dengar gurunya. Ya kemudian ditinggal oleh Imam Ghazali untuk ngimamin sholat ya. Selesai dari masjid, balik lagi, gurunya masih dengan kesibukan kerjanya. Mengucapkan salam lagi Imam Ghazali sampai 3 kali ya nggak terdengar karena berisik ya kerjanya itu. Ya kurang lebih itu asar ya kalau nggak salah tuh. Sampai jam 5 setengah 6 lah gitu. Imam Ghazali tetap berdiri di situ. Nah, gurunya selesai tuh. Nah, begitu menoleh, terus itu langsung diuji itu. Kok nggak ngucapin salam? Sejak kapan kau ada di situ? Gitu. Ya Imam Ghazali diam aja kan. Saya hukum kamu, oh itu kata gurunya. Disuruh bersih-bersihin, beres-beresin eh, gudang lah gitu, gudang pakaian. Seorang ulama besar itu. Nerima Imam Ghazali. Gitu ya, pokoknya nurut aja udah. Gitu. Ada juga kisah siapa tuh ya? eh ada saya lupa namanya tuh. eh saya siapa? Saya lupa itu dia mau berguru kepada seorang mursyid, ya, kemudian disuruh beli minuman keras di pasar. Nah, dia ulama besar, gitu. Ya ulama besar ya terkenal ya nggak mungkin lah beli-beli minuman keras, malah disuruh beli minuman keras itu mursyidnya kan. Ya, dia nurut. Beli, dia umpetin di jubahnya, setelah beli, nah namanya pasar kan banyak orang tuh, dan dia terkenal sebagai ulama besar kan gitu. Begitu udah diumpetin tahu-tahu karena nggak biasa kali kan, diumpetin di balik jubahnya kan, jatuh. Wah, meleset tuh botol-botol minuman kerasnya. Oh, orang-orang yang melihat seorang ulama besar membawa beli minuman keras terkaget-kaget kan. Nah, kemudian ya sudah, menurut riwayat ya dipukuli lah ini seorang ulama besar tadi. Nah, kemudian nggak lama datang gurunya, nah, untuk merelai ya, memisahkan kejadian itu. Ya, itu ya, berlima versi ya dari orang-orang berbeda ya. Kemudian ada lagi versi ini bukan tentang bergurunya tapi keunikan dari orang yang marifat ya, Ibnu Arabi. Kalau nggak salah Ibnu Arabi ya, ketika ditanya oleh orang-orang yang sedang mabuk kan gitu. Ibnu Arabi ya, siapa Tuhan kami? Gitu. Kalau nggak salah begitu tuh.
Tuhan kalian adalah ya di bawah telapak kaki kalian. Ah, gitu kalau nggak salah tuh ya. Wah, tersinggung tuh. Mau dipukuli.